Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff. Nah, pada hukum Kirchhoff ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah untuk rangkaian yang tidak bercabang. Rangkaian tidak bercabang. Kita ambil contoh rangkaian yang tidak bercabang yang sederhana. Misalkan ada 3 hambatan yang dirangkai secara seri seperti ini. Ada R1, R2, R3. Arus yang melalui R1 adalah I1, yang melalui R2 adalah I2, yang melalui R3 adalah I3. Nah, rangkaian yang tidak bercabang ini bisa kita lihat besarnya arus yang mengalir. Yang di I1 itu besarnya sama dengan yang mengalir atau arus di I2 sama dengan arus di I3. Jadi dimanapun besarnya arus itu berada, besarnya adalah sama. Baik di R1, di R2, di R3, arus yang mengalir besarnya sama. Ini untuk arus yang tidak bercabang. Kalau misalkan di I2 itu besarnya 2 ampere, besarnya di I2 juga sama, 2 ampere, di I3 juga sama 2 ampere. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua itu adalah untuk rangkaian yang bercabang. Rangkaian bercabang. Kita ambil contoh gambarannya seperti ini. Nah, ini ada percabangannya. Ada 3 cabang, masing-masing melalui R1, R2, dan R3. Kalau arus yang mengalir itu I, maka ini akan pecah di I1, kemudian sebagian lewat di I2, yang melalui R3 adalah I3. Nah, ini seperti air melalui pipa besar, kemudian pecah menjadi 3. Di mana besarnya I ini nanti akan sama dengan I1 plus I2 plus I3. Contoh, misalkan arus yang masuk itu 10 ampere, ya, maka misalkan di I1 itu adalah 2 ampere, di I2 itu adalah 5 ampere, maka bisa kita pastikan yang di I3 itu adalah 3 ampere. Ini kalau dijumlah nilainya sama dengan 10 ampere. Atau secara verbal bisa kita tuliskan besar arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan besar arus yang keluar dari titik percabangan. Kalau pada gambar ini titik percabangannya di mana? Ini adalah titik percabangan. Nah, arus yang masuk adalah I, yang keluar adalah R1, I2, I1, I2 dan I3. Yang masuk 10 ampere, maka yang keluar sama dengan 10 ampere, yaitu di I1 ditambah I2 tambah I3 ini harus 10 ampere. Jadi kalau I-nya ini 10 ampere sama dengan ini 2, ini 5, berarti yang I3-nya adalah 3 ampere, masing-masing ampere. Kita ambil contoh dulu anak-anak.
Kita ambil contoh sebuah gambar seperti ini. Ini R1 besarnya 3 ohm, R2 besarnya 6 ohm, dan sumber arusnya V-nya adalah 12 ohm. Maka berapa besar I yang mengalir? Maka di I1 juga berapa? I2 berapa? Nah, untuk mengerjakan itu yang pertama kita bisa menggunakan hukum Ohm, bahwa besarnya I sama dengan V per R. Tegangannya sudah diketahui, V-nya adalah 12 volt. Kemudian R total itu kan paralel. Ini kita hitung dulu. 1 RT sama dengan 1 R1 plus 1 R2. Di mana tadi untuk besarnya R1 adalah 3, R2-nya adalah 6. Sama dengan 2 per 6 plus 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Ini masih 1 per R totalnya. Kemudian R totalnya dibalik, 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, kalau sudah diketahui R totalnya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff bahwa I sama dengan V per R total. Sama dengan V-nya 12, R totalnya 2, berarti I yang mengalir adalah 6 ampere. Saya gambar ulang tadi bahwa ini R1, R2, V-nya 12 volt, ini R1-nya adalah 3 ohm, R2-nya adalah 6 ohm. Maka besarnya I setelah dihitung adalah 6 ampere. Kemudian berapa I di I1 ini di R1 atau I2 di R2? Kalian ingat di sini beda potensial di I1 sama dengan beda potensial di I2, yaitu sebesar 12 volt. Maka kita bisa menghitung I1 itu adalah I1 adalah V di I1 per R1 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 ampere. Sedangkan di I2 sama dengan, boleh menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu I min I1, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2 ampere, atau menggunakan hukum Ohm bahwa besarnya I1 sama dengan V per R2 sama dengan 12 per R2-nya adalah 6 sama dengan 2 ampere. Ini sama. Saya kira itu anak-anak sekalian contoh sederhana mengenai hukum Kirchhoff. Mudah-mudahan bisa membantu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.